kabar kalian semua? Aku harap kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Di video kali ini aku mau share ke kalian tentang evaluasi budget bulanan aku. Setelah membuat budget bulanan, itu nggak kalah penting untuk kita membuat evaluasi budget tiap bulannya. Fungsinya agar kita tahu budget yang sudah kita buat apakah sudah sesuai dengan realisasi yang kita jalankan. Karena budgeting akan sia-sia kalau kita tidak melakukan realisasinya dengan benar. Tidak apa-apa teman-teman kalau misal budgeting dengan realisasi itu berbeda jauh. Mungkin bulan depan kita bisa coba lagi dan bisa perbaiki. Yang terpenting kita tuh selalu harus konsisten. Kita harus tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya untuk bisa memperbaiki kesalahan kita di bulan lalu. Gimana nih kalian? Udah setia untuk mencatat pengeluaran kalian atau belum nih? Nah, aku pribadi sekarang lebih suka mencatat rinciannya itu di handphone. Jadi nanti waktu akhir bulan seperti ini aku rekap semuanya di buku catatan. Karena sekarang aku pribadi itu agak kesulitan untuk setiap hari mencatat di buku catatan gitu. Tapi aku tetap mencoba untuk konsisten mencatat semua pengeluaran aku di note handphone gitu. Dan walaupun beberapa pos itu sepertinya over budget, tapi ternyata bulan ini aku masih bisa save 92.000. Yeay! Nah, waktu ngerekap aku jadiin satu kayak gini ya, sesuai dengan pos-posnya kemarin. Gaji ART karena itu pengeluaran tetap, jadi nilainya tetap 800.000. Terus listrik juga aku masukkan ke biaya tetap 150.000. Belanja bulanan aku habis 300.000. Untuk susu dan popok Joshua itu cuma habis 175.000. Untuk belanja sayur atau belanja mingguan itu aku habis 283.000. Air aku habis 50.000, galon dan gas itu aku habis 60.000 karena ternyata air pam aku itu sering mati, jadi aku harus pakai air galon untuk masak atau mencuci sayuran. Nah, untuk jajan atau hiburan ini over budget banget ya, aku habis 460.000. Dan karena kemarin ada acara dan aku bikin baju, itu totalnya habis 440.000. Dan ternyata pos untuk kebutuhan Joshua itu lebih rendah dari budget yang aku sudah tentukan. Kemarin tuh harusnya aku juga udah nggak beli diaper karena udah bener-bener mau trending toilet Joshua itu malam juga nggak pakai popok. Tapi ternyata kemarin dia itu diare, jadi mau nggak mau harus beli popok lagi untuk dipakai waktu dia tidur. Dan mungkin bulan depan aku akan kurangi budget untuk popoknya Joshua. Nah, ini aku juga tulis quote untuk pengingat diriku sendiri untuk mengurangi jajan dan lebih rajin untuk menyalakan kompor. Sebenarnya kalau aku mau ngeles itu bisa aja ya, karena pagi sampai sore itu aku di rumah ibu, jadi yang masakin itu rewangnya yang di sana. Dan kalau malam suamiku itu lebih sering ngajakin makan di luar. Apa karena mungkin karena nggak ada makanan di rumah ya? Aku juga geli sendiri waktu nulis ini. Nggak apa-apa ya, seperti budgeting tadi, walaupun gagal, kita harus tetap mencoba lagi, memperbaikinya lagi pada hari berikutnya. Begitupun dalam kehidupan, mungkin hari ini kita melakukan kesalahan, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa memperbaikinya di hari berikutnya. Tetap semangat untuk memperbaiki diri, memperdayakan diri, supaya kita juga nggak terjebak untuk menghakimi diri kita sendiri terus. Karena dengan menerima diri sendiri dan berdamai dengan diri sendiri, itu akan jauh lebih ringan untuk kita menjalani kehidupan ini. Tapi tetap jangan terlalu untuk self-love. Karena mencintai diri sendiri dengan berlebihan itu juga akhirnya tidak akan baik. Oke, ini aku lanjut update sinking funku untuk Natal juga Lebaran ya. Puji Tuhan, suami dapat rezeki, jadi aku bisa coret-coret deh dan masukkan uang ke amplop. Nah, ini tuh salah satu metode menabung yang menurutku ini fun banget. Jadi kita bisa tahu fokus tujuan kita menabung itu untuk apa. Dan ini aku memasukkan uangnya ke dompet Ziploc yang udah aku sediain ya. Mungkin untuk yang kategori Natal itu udah sangat mepet banget ya, tapi kami berjuang untuk bisa mencukupi itu sehingga nanti waktu Natal kita nggak pusing lagi untuk mikirin uangnya, tapi lebih fokus ke ibadahnya. Aktivitas ngitung uang kayak gini tuh sebenarnya asik ya teman-teman, tapi jangan lupa ini tuh cuma sementara, ini cuma titipan, jadi jangan sampai kita terlena dan fokus ke uangnya.
Karena jika Tuhan memberkati kita dengan uang atau rezeki atau kesehatan, itu tuh sebagai perantara untuk kita juga bisa menjadi berkat untuk orang lain, untuk sesama kita. Nah, untuk uang lebaran itu sendiri aku udah mulai targetkan untuk aku mulai cicil di bulan Oktober ini. Karena walaupun aku Nasrani, tapi keluarga besar aku itu mayoritas Muslim, dan aku juga tinggal di pemukiman yang mayoritas itu Muslim, jadi kita harus saling toleransi. Dan menurutku itu juga seru banget sih, bagi-bagi ampau ke anak-anak kecil gitu, terus bagi-bagi parcel juga ke tetangga, jadi kayak lebih mempererat persaudaraan gitu. Semua kepercayaan pasti setuju ya kalau toleransi dan berbagi itu bisa menjadikan kehidupan jauh lebih damai tanpa kita mengecilkan kepercayaan kita masing-masing. Oke, aku juga mau lanjut untuk isi tabungan kalender aku. Nah, ini nominalnya itu sesuai dengan jumlah tangga pada bulan ini. Ini aku ngisinya nggak harus pas dengan tanggal itu ya. Kalau misal aku punya kembalian dari uang belanja gitu, aku langsung masukkan aja gitu. Tadi kan juga aku punya uang sisa dari budgeting bulan ini itu 92.000. Nah, ini juga aku mau masukin untuk melengkapi jumlah nominal pada bulan ini. Prinsipnya menabung itu nggak harus banyak kok, yang penting kita konsisten dan kita fokus pada tujuannya. Next, aku tuh tertarik banget untuk nabung emas. Gimana nih menurut kalian? Oke nggak sih menabung emas? Yang udah pernah coba menabung di emas atau logam mulia, boleh komen di bawah ya. Nah, ini aku sambil nata uangnya untuk aku masukin ke sedotan, lalu aku masukin ke botol yang lucu ini. Aku juga masih dalam tahap belajar untuk terus bersyukur seberapapun rezeki yang Tuhan kasih untuk keluarga kami. Walaupun sekarang itu aku udah nggak kerja, udah resign, dan tiap bulannya nggak ada uang yang dicadangin, tapi aku percaya rezeki itu bisa datang dari segala penjuru. Suka-sukanya Tuhan mau ngasih lewat cara apa, lewat cara yang bagaimana. Toh ternyata saat aku masih bekerja dan sekarang aku udah nggak kerja, menurutku ya sama aja sih. Tuhan gak membiarkan keluarga kami kelaparan, Tuhan gak membiarkan Joshua haus karena gak punya susu. Tapi makin kesini kami justru malah semakin melihat keajaiban dari Tuhan itu lewat keluarga kami. Hampir semua target kami di tahun 2021 ini Tuhan benar-benar kerjakan sangat ajaib dan hampir tuntas semua. Nah, bagaimana mungkin kami sebagai manusia tidak mau bersyukur kepada Tuhan yang sudah sangat luar biasa baik dalam kehidupan kami. Oh ya teman-teman, sisa uang 32.000 ini aku simpan untuk nanti aku masukin di target celengan kalender bulan November ya. Rencananya tabungan kalender ini aku nanti mau buat target yaitu tabungan sebesar 10 juta. Agak gimana gitu ya sebenarnya, tapi ya kita coba aja ya. Tetap semangat, kalau memang sudah rezeki kita pasti Tuhan mudahkan. Yang terpenting kita sekeluarga bisa sehat, hidup rukun dan bahagia. Bukankah itu anugerah yang sangat luar biasa juga? Oke, segini dulu ya sharing aku tentang evaluasi bulanan dan cara aku menabung. See you on next my video. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, untuk selalu berbagi, dan untuk selalu menabung. Bye-bye.